Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mulia Wakil Ketua dan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Republik Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin mengupas tentang makna wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang mulia, saya ingin mendahulukan sebuah filosofi tentang keadilan pemilu. Bahwasanya, proses pemilihan umum yang adil dan bebas dari kecurangan merupakan pilar negara demokrasi. Keadilan pemilu adalah sarana, langkah, mekanisme yang merupakan bagian dari sistem pemilihan umum untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan untuk mengurangi, menyelesaikannya, serta menghukum pelaku ketika hal itu terjadi. Prinsip-prinsip hukum dan keadilan harus menjadi dasar dalam menyelesaikan perselisihan pemilu, memastikan bahwa setiap proses pemilu dilakukan dengan integritas dan transparansi. Kepercayaan publik terhadap sistem pemilu adalah dasar dari demokrasi yang sehat, dan lembaga hukum memastikan bahwa setiap proses pemilu dilakukan dengan integritas dan transparansi. Kepercayaan publik terhadap sistem pemilu adalah dasar dari demokrasi yang sehat, dan lembaga hukum memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa setiap aspek pemilu dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan demokrasi yang tertinggi. Keadilan dan integritas pemilu harus dijaga bukan hanya untuk menghormati prinsip dasar kedaulatan hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebutuhan menyelenggarakan proses pemilu sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilu, di samping juga menghormati kehendak rakyat. Sebelum mengupas makna dari frasa wewenang mahkamah, saya ingin mengidentifikasi dahulu frasa ini dalam perkembangannya. Dalam konstitusi, frasa yang digunakan adalah namun ada agak sedikit selisih ketika di bagian akhir Undang-Undang MK, apalagi di dalam Undang-Undang Pemilu, kata tentang sudah hilang. Tidak ada lagi tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya dalam Undang-Undang Pemilu, perselisihan hasil pemilu dimaknai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Bahkan lebih lanjut di pasal 47 ayat 1, perselisihan tersebut yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi berupa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu. Terakhir di PMK 4/2023, perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum, itulah pilihan frasa wewenang yang digunakan. Persoalannya adalah, apakah tidak bermakna kata tentang tersebut? Ada 5 varian, mulai dari ketentuan konstitusi sampai yang terakhir dengan PMK. Yang di sini menurut ahli ada penyempitan dan pereduksian. Arti kata tentang menurut KBBI adalah mengenai. Tentang mengenai artinya berhubungan dengan, tentang hal, ya. Sehingga secara terminologi tentang hasil berarti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hasil, baik hasilnya itu sendiri ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil. Jadi tidak sebatas pada hasil itu sendiri. Hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil adalah termasuk proses yang membuahkan hasil tersebut. Dengan dihilangkan kata tentang, maka artinya
tereduksi, yakni hanya menunjuk pada hasil, tidak pada hal-hal yang berhubungan dengan hasil. Apalagi frasa kemudian berekdisis menjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu dan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum, sehingga frasa wewenang Mahkamah Konstitusi perselisihan tentang hasil pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat dikenali lagi. Apa kemudian maknanya? Seharusnya dengan kembali pada rumusan frasa wewenang sebagaimana pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, makna yang lebih luas atau komprehensif dari hanya sekedar memutus perselisihan dengan tentang dicoret hasil pemilihan umum. Makna memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum menurut ahli adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional. Apa yang dimaksud proses perolehan di sini? Menurut ahli adalah mahkamah memeriksa dan mengadili proses memperoleh suara dari adanya pelanggaran yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Ada dua pelanggaran. Menurut ahli adalah mahkamah memeriksa dan mengadili proses memperoleh suara dari adanya pelanggaran yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Ada dua pelanggaran. Pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, intolerable condition, dan atau pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Yang kedua, kalau soal hasil perolehan, maka maknanya adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional yang dibuat oleh KPU. Dengan demikian, maka seharusnya lah menurut penalaran hukum yang wajar, kita kembali ke frasa wewenang sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pelanggaran pemilu yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu dan tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka hanya akan menunda keadilan yang akibatnya justice delay, justice denied. Yang kedua, Mahkamah adalah pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan undang-undang sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif. Bila hanya memutus hasil, maka peserta pemilu yang melakukan pelanggaran yang seberat-beratnya dan menang tidak akan dihukum. Ini bertentangan dengan azas nullus commodum capere potes de injuria sua propria. Tidak boleh seseorang diuntungkan oleh pelanggaran yang dia buat dan tidak boleh seseorang dirugikan oleh pelanggaran yang dibuat oleh orang lain. Dan yang paling dalam adalah sumpah hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sumpah hakim ini, dua kali Undang-Undang Dasar ditautkan. Yang pertama adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, ketika menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, masih ada frasa menurut Undang-Undang Dasar. Sumpah ini kalau kita lihat berbeda dengan sumpah presiden sekalipun. Presiden dalam sumpahnya hanya disebutkan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Tidak ada frasa sesuai atau menurut Undang-Undang Dasar. Yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, kekhawatirannya adalah terjadi keadilan sesat, miscarriage of justice. Apabila dibangun legal reasoning bahwa cukup penyelesaian pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan tertutup bagi cabang kekuasaan yudisial menjalankan peran check and balances, maka dalam perspektif electoral justice telah tercipta keadilan yang sesat, yang jauh dari keadilan. Rechtvaardigheid van beginsel.
Bawaslu menurut Undang-Undang Pemilu adalah salah satu penyelenggara pemilu, cabang kekuasaan eksekutif, sehingga seharusnya bisa ditilik dan diimbangi oleh cabang kekuasaan lainnya. Kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan rekomendasi sanksi oleh Bawaslu adalah dalam ranah memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sedangkan Mahkamah menilai pelaksanaan pemilu sesuai dengan konstitusi. Sudah 10 menit, Oke. bisa dilanjutkan dengan pendalaman. Baik, masih Yang Mulia. Baik, silakan.